malam teman-teman semuanya. Maaf, saya agak salah lihat jam. Ini laptop saya masih settingan Indonesia, jadi saya pikir masih ada setengah jam lagi. Gitu ya, padahal udah lewat jam ya. Padahal tadi saya udah siap itu dari jam 9 tuh saya sudah siap. Dan kita mulai setengah 10 harusnya ya, supaya nanti nggak terlalu malam selesainya. Mudah-mudahan bisa selesai lebih cepat, maksimalnya 2 jam. Kemarin tuh minggu lalu kita sampai dengan jam 12 itu, sampai 2 jaman lebih. Nah, hari ini insya Allah saya sudah mempersiapkan materi yang akan kita bahas. Dan sebagai informasi, kalau teman-teman baca di awal itu, ada silabus yang sudah saya berikan, itu total itu, kalau di modulnya udah dapat semua belum ya? Sudah ya. Jadi kalau teman-teman lihat di modul itu total ada 9 bahasan, ada 9 modul yang akan kita pelajari di riset orasi ini. Nah, tapi pertemuan kita kan cuma ada 8 ya. Cuma 8 pertemuan total antara tatap muka online dan offline. Jadi mau tidak mau itu harus ada 2 materi yang saya gabung menjadi satu. Secara teori seperti itu, cuman nanti sebetulnya saya bisa menggunakan waktu yang lain gitu ya, untuk bisa Skype atau ATM online dengan teman-teman kalau sekiranya memang nanti dibutuhkan ada tambahan waktu di luar jam yang sudah kita tentukan. Nanti itu bisa kita atur. Dan saya hari ini insya Allah saya mau coba bawakan 2 materi. Yang pertama adalah namanya teori keputusan, kemudian nanti yang kedua itu nanti kita akan masuk ke pengawasan persediaan. Nah, kalau saya lihat sih sebetulnya materinya bisa kita bahas hari ini, tapi nanti kita coba lihat ke depannya. Kalaupun nanti ternyata terlalu panjang, terlalu lama, nanti kita bisa sambung di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita bisa membaca doa dalam hati supaya nanti perkuliahan kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan dalam memahami materi yang saya berikan hari ini. Oke, silahkan dimulai. Oke, selesai. Kalau saya lihat nih baru berapa orang nih, baru 4 ya. Ada Eka, kemudian Mbak Siti, Mbak Haryanti, sama saya sendiri malah baru bertiga jadinya. Yang lainnya boleh langsung diajakin. Oke. Nah, kita akan masuk ya modul yang pertama, teori keputusan. Saya kemarin tuh sempat lihat screening atau lihat cepat modul-modul yang dibawakan di riset operasi ini. Kalau saya lihat juga lumayan berbobot modul yang diberikan. Nanti teman-teman, kalau menurut saya teman-teman dipahami konsepnya ya, kemudian banyak latihan supaya nanti kalaupun nanti ada soal atau ujian, teman-teman bisa mengerjakan. Ya, mudah-mudahan seharusnya sih ujiannya adalah yang memang sudah pernah saya ajarkan, atau paling tidak itu yang diberikan harusnya ada di modul ini gitu ya. Jadi saya rasa tidak akan jauh-jauh dari yang saya ajarkan, karena saya pun mengambil dari modul yang diberikan oleh UT gitu. Nah, kita langsung mulai. Untuk yang modul 2 ini nanti saya bagi menjadi modul 2A dan modul 2B. Untuk yang modul 2A itu kita akan belajar ke pengambilan keputusan ya. Jadi pengambilan atau teori keputusan. Nah, teori keputusan ini nanti kita akan bagi menjadi materi
materi belajarnya itu adalah pengambilan keputusan dalam keadaan yang pasti, dan juga yang berikutnya pengambilan keputusan dalam keadaan yang tidak pasti atau belum tentu. Nah, ini tidak sulit. Nanti coba teman-teman sambil mengikuti, sambil melihat monitor yang ada. Nanti kita akan coba bahas disertai dengan contoh-contoh agar lebih mudah memahaminya. Oke, ini adalah tinjauan umum yang sebetulnya teman-teman bisa lihat, bisa baca sendiri, dan yang pasti nanti harapannya setelah kita belajar ini, kita bisa menggunakan data yang ada dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu kan tidak main-main ya, artinya kita kalau mau memutuskan sesuatu itu kan pasti berdasarkan pemikiran. Nah, di saat operasi juga mempelajari hal tersebut, nanti kita lihat kira-kira mana sih sebetulnya keputusan yang bisa memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan keputusan yang kita ambil lainnya. Seperti itu. Jadi sebetulnya ini juga bisa diterapkan di keseharian kita, cuman mungkin perbedaannya tidak menggunakan data-data yang memang bentuknya adalah angka. Nah, tadi di awal saya berikan dua materi dalam teori keputusan ini, atau pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keputusan dalam keadaan pasti ya. Keputusan dalam keadaan pasti. Nah, keputusan dalam keadaan pasti itu juga kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, ketika keputusan dengan tujuan adalah tunggal. Seperti ini, saya berikan tanda keputusan dengan tujuan tunggal. Ini langsung masuk ke contoh supaya lebih gampang dimengerti. Yang pertama, contoh pertama misalkan seperti ini. Jadi, untuk keputusan dengan tujuan tunggal ini, kita sebetulnya hanya memiliki satu tujuan. Let's say tujuannya itu adalah kita mau mencari tahu sebetulnya berapa sih atau kapan kita sebetulnya bisa mengganti satu mesin. Contoh ya, misalkan suatu perusahaan akan menentukan saat penggantian mesin yang dimiliki jika memang dia memiliki data-data sebagai berikut. Disajikan dalam bentuk ribuan. Contoh, harga beli suatu mesin adalah 5 juta. Ya, harga beli saya punya mesin, saya beli dengan harga 5 juta. Kemudian data-data lain terkait dengan mesin tersebut adalah sebagai berikut. Jadi setelah saya beli, saya punya data sebagai berikut. Nah, di tahun pertama harga jual mesinnya itu adalah 3.000. Sehingga sebetulnya karena harga awal ini dalam ribuan ya. Karena harga awalnya adalah 5 juta atau dalam hal ini 5.000, maka terjadi penurunan harga mesin sebesar 2.000. Gitu ya. Jadi dari 5.000, betul. Dari 5.000, kemudian tahun pertama harga jualnya adalah 3.000. Nah, kemudian dari 5.000 atau 5 juta ini ke 3.000 itu, kenapa dia bisa turun itu adalah namanya depresiasi atau penurunan harga. Jadi biasanya barang-barang elektronik, kemudian otomotif, itu dia pasti biasanya mengalami depresiasi atau penurunan. Nah, kemudian ada juga data yang namanya biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan itu contohnya untuk tahun pertama itu adalah 500. Sehingga jumlah biaya yang memang dikeluarkan itu jumlahnya adalah 2.500. Dari mana? Dari penambahan 2.000 ditambah dengan 500. Ya, sehingga jumlah atau total biaya yang dikeluarkan adalah 2.500. Dan kita akan coba hitung berapa sih nilai rata-ratanya. Rata-rata itu dapat dari mana? Dari jumlah yang tadi sudah kita hitung, penurunan harga mesin ditambah biaya pemeliharaan.
nanti akan dibagi dengan tahunnya, sehingga rata-ratanya adalah 2.500 gitu ya. 2.500 dibagi dengan volume atau jumlah di sini dibagi dengan tahun ke sini. Jadi rata-rata adalah 2.500. Selamat bergabung Mbak Nani. Oke, kita coba tahun kedua ya. Kita lihat tahun kedua. Tahun kedua harga jualan turun lagi nih, jadi 2.600 nih. Ya, berarti ada penurunan berapa kalau dari 5.000? Penurunannya sebesar 2.400. Betul. Ya, dari 5.000 tadi harga jualan menjadi 2.600, ada penurunan 2.400. Nah, biaya pemeliharaan kalau kita mau jual dia di tahun kedua itu adalah 800. Ya, jadi kalau kita pelihara mesin itu selama setahun, kita biarkan selama setahun, harganya adalah 500 pemeliharaannya, tapi kalau tahun kedua dia naik jadi 800. Mungkin karena semakin tua mesin itu berjalan kan, semakin besar nanti biaya pemeliharaannya gitu ya. Sehingga biaya pemeliharaan di sini menjadi 1.300, yaitu akumulasi atau kumulatif dari 800 ditambah 500 menjadi 1.300, dan jumlah atau biaya yang dikeluarkan totalnya adalah 3.700, yaitu dari 2.400 ini ditambah dengan 1.300 ya, menjadi 3.700. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya kita hitung rata-ratanya adalah 1.850. Oke, dapat dari mana? Yaitu dari 3.700 dibagi dengan tahun kedua dibagi dengan 2. Oke, sehingga rata-ratanya adalah 1.850. Nah, ini nanti teman-teman hitung sampai dengan tahun keempat, dan yang nilai yang memberikan harga terkecil atau nilai terkecil, yaitu pada tahun ketiga, itu adalah yang kita pilih atau alternatif yang kita pilih untuk kita gunakan. Dalam hal ini artinya kita memilih pergantian mesin itu setiap 3 tahun sekali gitu ya, karena kita lihat di sini cost-nya yang paling kecil. Seperti itu. Itu adalah contoh dengan pengambilan keputusan yang sifatnya tujuannya tunggal. Sampai sini ada yang menanyakan mungkin yang kurang jelas? Wih, belum ya? Oke, ini saya senang nih kalau cepat nangkep begini nih. Next-nya, ini juga sama. Ini masih dengan contoh yang pengambilan keputusan dengan yang tujuannya tunggal. Tapi nanti ini adalah bentuknya, dia bentuk soalnya itu berbeda. Jadi misalkan di sini diketahui suatu perusahaan akan meningkatkan volume penjualannya ya dengan salah satu usaha sebagai berikut. Jumlah anggaran maksimal adalah 100 juta gitu. Data-data yang bisa diberikan adalah contohnya seperti ini. Sehingga kalau misalkan contoh kalau misalkan yang dilakukan adalah advertensi itu iklan ya, dengan biayanya itu adalah 50.000 ya. Kemudian kenaikan volume penjualan adalah 600, maka persentase kenaikan penjualannya adalah 1.200%. Ini dapat dari mana? Ini adalah didapat dari kenaikan volume penjualannya ya, 600 ini saya berikan note 1 akan dibagi dengan biaya yang memang digunakan untuk advertensi yaitu 2, kemudian dikalikan dengan persentase, sehingga persentase kenaikan penjualan itu rumusnya adalah 1
dibagi 2, ya. Kemudian akan dikalikan dengan 100%. Sehingga nilainya adalah 1200. Seperti itu. Oke. Nah, contoh berikutnya, kalau misalkan tindakan yang dilakukan adalah saya memberikan diskon nih. Saya memberikan potongan harga. Biayanya itu adalah 40.000. Ya, dia lebih murah daripada advertensi. Tetapi kenaikan volume penjualan lumayan tinggi nih, 700. Nah, berapa persentase kenaikan penjualannya? Dengan cara yang sama, kita bisa hitung. Jadi, 700 dibagi dengan 40, kemudian dikalikan dengan 100% menjadi 1750. Begitu pula dengan tindakan-tindakan yang lainnya, kemudian berhadiah dan personal selling, itu kita hitung. Ya, kita hitung persentase kenaikan penjualannya. Dan dari hasil yang sudah kita lakukan, dari perhitungan sudah kita lakukan, dapatlah nilai yang persentase yang paling tinggi itu adalah yang potongan harga. Sehingga itu yang kita pilih untuk, atau yang kita putuskan untuk kita ambil sebagai strategi, yaitu strategi potongan harga. Itu contoh yang kedua ya. Keadaan pasti untuk dengan keputusan yang tujuannya adalah ganda. Sampai sini ya, mungkin ada yang kurang jelas lagi, ada yang ditanyakan? Belum ya, masih gampang ya. Ada yang baru bergabung, jadi kita ada 5, sekarang ada 5 orang. Oke. Berikutnya, nah, kemudian bagaimana jika sebetulnya itu nanti tujuan yang ingin kita capai itu adalah ganda atau 2. Kalau tadi kan sebetulnya contohnya hanya untuk yang misalkan profitnya tinggi gitu ya, atau misalkan untuk mendapatkan biaya yang terendah. Dan bagaimana kalau misalkan sekarang tujuannya adalah ganda atau lebih daripada 1. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat ini adalah beberapa notasi yang memang kalau teman-teman perhatikan ini sebetulnya hanya pengalian aja. Ya, jadi pengalian antara hasil yang diperoleh atau A1 ini, hasil yang diperoleh dari alternatif atau strategi yang mau kita pilih dikalikan dengan bobot. Ya, kalau teman-teman lihat kan rumusnya cuman A1 atau AIJ ya dikalikan dengan BJ. Kalau menurut saya sih tidak usah terlalu pusing dengan notasi-notasi IJ dan BJ ini, tapi yang lebih jelas adalah konsepnya kita hanya tinggal mengalihkan saja hasil yang memang diperoleh dari strategi atau alternatifnya dikalikan dengan bobot. Ya, contohnya gimana? Ini yang saya berikan contohnya di sini. Oke, misalkan gini. Misalkan suatu perusahaan akan memasang iklan untuk menaikkan volume penjualan, ya, menaikkan volume penjualan itu tujuan pertama, kemudian menaikkan laba usaha tujuan kedua, dan menaikkan harga sahamnya itu adalah tujuan ketiga di pasar modal. Iklan akan dimuat di salah satu surat kabar A, B, C, dan D dengan bobot setiap tujuan adalah yang pertama, untuk kenaikan saham itu bobotnya 1, 2 untuk kenaikan penjualan, dan 4 untuk kenaikan harga saham. Nah, maksud daripada bobot 1, 2, dan 4 ini apa? Ini sebetulnya bisa kita anggap sebagai seberapa penting sih tujuan yang mau kita capai itu. Kan kadang-kadang kita punya kayak skala prioritas ya. Misalkan saya lebih memilih
kenaikan penjualan dalam hal ini dibandingkan dengan kenaikan saham. Sehingga bobot yang saya berikan itu jelas kenaikan penjualan akan lebih besar dibandingkan kenaikan saham. Nah, sebaliknya, kalau misalkan contoh yang lain, ini kayaknya ada yang salah nih. Satu untuk kenaikan saham, kenaikan laba, dan ini kebalik nih. Ini berarti ini adalah nomor 4 ini adalah untuk kenaikan laba ya. Ini 4 ini untuk yang laba, nanti saya ganti. Ya, ini untuk yang laba. Jadi intinya bobot itu sebetulnya tergantung daripada seberapa penting kita atau menganggap tujuan yang mau kita capai. Dalam hal ini kenaikan laba itu dia memiliki bobot atau nilai yang paling tinggi gitu ya. Gimana cara menghitungnya? Gampang, tinggal kita kalikan dengan bobot dengan tujuan yang mau kita capai. Contoh, kalau kita pasang di surat kabar A, ya, maka rumus yang digunakan adalah 2 ini apa? 2 ini adalah bobot untuk kenaikan penjualan. 2 dikalikan dengan kenaikan penjualan tadi kan 5.000 ya nilai yang akan kita dapat. Oke. Akan dibagikan dengan apa nih? Dengan biaya iklannya. Jadi dibagi dengan biayanya akan dikalikan dengan persentase 100%. Ya, ditambah dengan bobot daripada si laba, yaitu bobotnya adalah 4. Sama seperti tadi, laba itu kalau kita pakai surat kabar A akan mendapatkan labanya adalah 2.000. Nah, kita bandingkan dengan biayanya 500 dan kita kalikan dengan 100%. Oke, ditambah 1 ini apa? 1 adalah bobot untuk kenaikan saham. Kalau misalkan kita menggunakan surat kabar A, kenaikan harga sahamnya itu hanya 500, gitu ya. Kemudian kita bagi dengan biaya iklannya sendiri sebesar 500 dikalikan dengan persentase. Kita jumlah semuanya, hasilnya adalah untuk surat kabar A itu menghasilkan 3.700 atau penghemat ada biaya yang dihasilkan itu adalah 3.700 gitu. Nah, sedangkan untuk perhitungan yang lain seperti yang perhitungan B, kemudian perhitungan C dan D bisa juga kita lakukan. Dalam hal ini kita pilih nilai yang ini berarti bukan bobot bukan biaya tadi ya. Ini adalah persentase kenaikannya ya. Jadi persentase yang paling tinggi yang kita pilih untuk mendapatkan kenaikan penjualan lebih tinggi, kenaikan laba paling tinggi, dan kenaikan harga saham paling tinggi, yaitu 4.677,78 untuk surat kabar yang C. Jadi keputusan kita untuk menaikkan penjualan, untuk menaikkan laba, dan untuk menaikkan harga saham, itu yang dipilih adalah menggunakan surat kabar yang C. Kenapa? Karena nilainya di sini adalah yang paling tinggi atau yang paling besar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk contoh yang tujuan ganda? Oke. Belum ya. Nah, bobot di sini yang tadi saya bilang, bobot di sini itu seperti sebetulnya bobot itu kita bisa bebas memberikan bobotnya itu maunya berapa. Tetapi yang penting konsepnya kita ngerti bahwa bobot itu adalah yang mau kita prioritaskan. Kita bisa aja bilang misalkan untuk kenaikan saham bobotnya itu adalah 3. Ya.
3. Untuk kenaikan penjualan, kita bisa misalkan kenaikan penjualan itu tidak lebih penting atau biasa-biasa aja dibandingkan sama saham. Ya berarti kita bisa bilang bobotnya lebih kecil daripada si saham tadi. Bisa kita bilang 1 atau 2 gitu. Dan yang terakhir, misalkan kenaikan laba, misalkan kita pikir laba itu yang paling besar, paling penting di satu perusahaan, kita bisa berikan dia nilai paling besar. Let's say misalkan adalah 5 dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Jadi sehingga bobot itu sebetulnya adalah kayak prioritas. Kita memprioritaskan yang mana sih. Semakin besar prioritas kita, maka akan semakin tinggi nilai bobotnya. Bobot apakah sudah di soal, apakah sudah ditentukan? Biasanya iya. Biasanya sudah ditentukan di soalnya. Atau kalaupun nanti seandainya tidak ditentukan, kita sebetulnya bisa asumsikan saja. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Yes, betul, skala prioritas. Tapi kita jadikan angka gitu loh. Kita berikan angka skala prioritasnya supaya lebih mudah. Nah, kemudian kondisi yang berikutnya, bagaimana kalau misalkan tadi kan sudah tentu ya, sudah dalam kondisi yang pasti. Nah, bagaimana kalau misalkan keputusannya itu dalam kondisi yang tidak pasti atau dalam hal ini dia belum tentu. Nah, untuk hal ini sebetulnya kita masuk ke contoh yang minggu kemarin. Ya, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang tidak pasti, itu nanti ada hubungannya dengan yang namanya probabilitas atau kemungkinan. Kita akan coba lihat, dan ini adalah rumus atau formula yang digunakan. Sekali lagi, tidak usah terlalu pusing dengan formula ini. Kalau teman-teman perhatikan, ini hanya tinggal mengalihkan antara P ya atau probabilitas dari satu kejadian atau alternatif dikalikan dengan X. X itu adalah hasil yang memang diperoleh seperti yang contoh sebetulnya, tapi nilainya di sini dia ada nilai probabilitasnya gitu ya. Dan NH ini adalah nilai harapan. Kita langsung masuk ke contoh soal supaya lebih mudah dipahami. Nah, ini dia contohnya seperti ini. Misalkan dalam keadaan yang tidak pasti ya, belum tentu, seorang pengusaha sirkus akan mengadakan pertunjukan di 3 kota. Jika cuacanya baik, maka laba yang diperoleh kalau dia mengadakan pertunjukan di Medan 50 juta, Surabaya 40 juta, di Ambon 60 juta. Ya, kalau cuacanya bagus, kalau dia misalkan nggak hujan. Tapi kalau cuacanya nggak bagus, kan pasti pengunjungnya sedikit, maka labanya akan berturun. Medan 10 juta, Surabaya 30 juta, dan Ambon 5 juta. Nah, oleh karena itu kita butuh data probabilitas. Kalau cuacanya baik, datanya 0,4. Kalau cuacanya nggak baik, datanya adalah, cuaca baik 0,6, cuaca tidak baik adalah 0,4. Ya, kenapa 0,4? Karena kan dia jumlah harus 1 ya, kalau probabilitas. Seperti itu. Nah, sehingga nilai harapannya itu didapat sebanyak, caranya adalah kita kalikan probabilitas ya, yang tadi kan P dikalikan dengan X. Kalau di Medan, probabilitas kalau dia cuacanya baik adalah 0,6 dikalikan dengan 50. Ya, kita taruh di sini. Jangan lupa ditambah, ini kan ada sigma ya, jadi ditambah. Kalau dia cuacanya tidak baik, maka 0,4 ini harusnya tidak baik ya. Ini harusnya tidak baik. Kalau dia tidak baik, maka probabilitasnya adalah 0,4 dikalikan dengan 10 juta. Ya, dalam hal ini kita singkat 10.
Sehingga nilai harapannya adalah 34. Untuk 3 kota yang lainnya seperti Surabaya dan Ambon, kita lakukan hal yang sama. Ya, jadi kalikan probabilitas dengan nilai yang memang dihasilkan. Kalau cuaca baik untuk di Surabaya 40, kalau cuaca yang tidak baik di Surabaya 30. Sehingga dapat nilai harapannya adalah 36 untuk di Surabaya dan di Ambon adalah 38. Nah, karena nilai harapan Ambon yang paling tinggi, jadi ini memberikan nilai yang paling tinggi di Ambon, sehingga lebih baik atau kita putuskan kita mengambil atau pengusaha sirkus tadi mengadakan pertunjukan di Ambon gitu, karena nilai harapannya paling tinggi. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang keadaan belum pasti? Belum ya? Oke, saya bisa lanjut. Nah, yang terakhir untuk yang keputusan ini, yang untuk teori keputusan ini, kita akan masuk ke namanya pohon keputusan. Nah, ini pohon keputusan itu agak sedikit berbeda dengan yang kemarin dengan yang barusan ini kita bahas. Kalau pohon keputusan ini dia akan banyak alternatifnya. Ya, akan banyak alternatifnya itu seperti apa, nanti kita akan coba lihat di contoh. Jadi, misalkan suatu perusahaan menghadapi kesulitan untuk membeli, apakah dia harus membeli mesin dengan kapasitas besar atau dengan kapasitas kecil, gitu ya. Kenapa? Karena didasarkan dengan banyak pertimbangan nih, ya. Dengan banyak pertimbangan, kalau kemungkinan akan terjadi kenaikan permintaan barang, gitu. Dia ragu-ragu nih, apakah harus membeli mesin dengan kapasitas besar atau membeli mesin dengan kapasitas kecil. Seperti biasa, karena ini keadaannya kondisinya belum tentu, sehingga dia membutuhkan data yang namanya data probabilitas. Probabilitas dia terjadi kenaikan permintaan barang, ya kalau ketika dia beli mesin ada kenaikan barang, probabilitasnya adalah 0,75, sedangkan ketika dia membeli mesin dengan kondisi asas besar atau kecil, tidak terjadi kenaikan permintaan barang, probabilitasnya adalah 0,25. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada alternatif apa lagi? Nah, ketika kita memiliki banyak alternatif seperti ini, maka kita menggunakan yang namanya pohon keputusan. Karena di sini dijelaskan pohon keputusan itu digunakan jika terdiri dari beberapa alternatif lagi, gitu kan ya. Jadi ada satu alternatif, kemudian ada alternatif berikutnya, dan ada alternatif berikutnya lagi, gitu. Contoh, jika saya memutuskan membeli mesin dengan kapasitas besar, kalau permintaan naik, ya kalau permintaannya meningkat, maka jelas laba yang diperoleh pun akan tinggi, 1 juta. Tetapi kalau permintaannya tidak, permintaannya kecil, maka labanya pun hanya 200.000. Oke, seperti itu, disimpan dulu. Nah, berikutnya, kalau saya hanya memikirkan atau saya memutuskan membeli mesin dengan kapasitas kecil, kalau permintaannya naik, maka tahun pertama laba yang diperoleh adalah 100.000. Tahun kedua, misalkan ada kondisi atau ada kesempatan bahwa pemerintah akan memberikan kredit pembelian mesin dengan probabilitas 0,8 dan laba yang dihasilkan 800.000. Ya, jadi ada alternatif lagi nih di tahun kedua. Tapi kalau dia nggak memberikan kredit, maka laba yang dihasilkan adalah 700.000. Kalau perusahaan tidak membeli mesin lagi, maka laba yang diperoleh itu hanya 400.000. Ya, nah itu kalau misalkan permintaannya meningkat. Kalau permintaannya nggak meningkat, gimana? Kalau permintaannya nggak meningkat,
maka dia hanya menghasilkan laba 300.000. Nah kan kalau misalkan teman-teman lihat ini kan alternatifnya banyak ya. Misalkan banyak itu dari mana? Saya harus beli mesin besar atau mesin kecil nih. Kalau mesin besar ini punya dua alternatif. Kalau dia permintaannya meningkat, maka labanya 1 juta. Tapi kalau nggak meningkat, laba 200.000. Itu dua alternatif kan. Tapi saya juga bisa memutuskan apakah saya membeli mesin dengan kapasitas kecil. Kalau kapasitas kecil, permintaan meningkat 100.000 tahun pertama. Tahun kedua, ini bisa ada pinjaman dari pemerintah yang nanti bisa menghasilkan laba lebih tinggi, 80.000. Tapi kalau ada pinjaman pun mendapatkan laba 700.000 dan seterusnya. Nah, itu adalah beberapa alternatif yang memang dikeluarkan sehingga untuk memudahkan kita menggunakan yang namanya pohon keputusan. Nah, dari data yang soal yang tadi kita punya tersebut, kita jadikan sebagai pohon keputusan. Ini adalah bentuk daripada pohon keputusan. Ini akan lebih mudah kita baca ya, kita lebih mudah mematikannya. Contoh begini, saya ada dua alternatif nih, apakah saya mau membeli mesin besar atau saya akan membeli mesin yang kecil. Ya, ini dari contoh ya, ini dari contoh. Kalau mesin besar, saya punya probabilitas kalau permintaannya naik, yang mana probabilitasnya adalah 0,75, ya. Dan kalau permintaan tidak naik, probabilitasnya 0,25, laba yang dihasilkan kalau misalkan permintaannya naik adalah 1 juta. Ya, ini dari soal. Tapi kalau misalkan tidak naik, laba yang dihasilkan adalah 200.000. Nah, itu adalah pohon keputusan yang pertama. Ya, alternatif yang pertama seperti itu. Kita simpan. Nah, yang berikutnya itu kalau misalkan saya membeli mesin yang kecil. Mesin yang kecil ini yang memang tadi banyak banyak alternatifnya. Coba kita lihat, mesin kecil kalau misalkan permintaan naik, yang mana P-nya adalah 0,75, probabilitas 0,75, tahun pertama dia mendapatkan berapa? 100.000. Gitu ya. Permintaan naik, tahun pertama dia ada laba 100.000. Tapi tahun kedua berikutnya, berarti kan dia memutuskan membeli mesin ya. Kalau dia membeli mesin, tahun kedua pemerintah bisa memberikan kredit dengan kalau masih ingat tadi soalnya, keuntungannya adalah 800.000. Kalaupun tidak mendapatkan kredit yang 0,2 di sini peluangnya, dia tetap mendapatkan laba 700.000. Gitu. Ya. Nah, kalau dia beli mesin, kondisinya adalah seperti ini. Tapi kalau tidak membeli mesin, dia tetap mendapatkan laba tapi turun, yaitu 400.000. Itu kalau kondisinya permintaannya naik. Kalau permintaannya nggak naik sama sekali, dia hanya tetap akan mendapatkan 300.000 labanya. Nah, kan ini kan lumayan perlu pemikiran ya, perlu pengambilan keputusan yang tepat. Apakah saya harus membeli mesin yang besar, intinya seperti itu, atau saya harus membeli mesin yang kecil. Coba kita lihat bagaimana cara menghitungnya. Nah, untuk itu kita harus kalikan probabilitas dengan hasil yang akan dicapai. Kalau misalkan saya membeli mesin besar, berarti tadi kalau permintaan naik 0,75, ya dikalikan dengan labanya. Labanya adalah 1 juta. Ditambah dengan 0,25 kalau permintaan tidak naik dengan laba 200.000. Seperti ini. Sehingga nilai harapan saya adalah 800.000. Kita simpan dulu. Kalau misalkan saya memutuskan membeli mesin yang kecil, nah ini ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama-tama adalah kita harus menghitung dulu kalau misalkan permintaannya itu
kondisinya adalah naik. Jadi pertama kali kita hitung ketika permintaan kondisinya naik, 0,75 dikalikan dengan 100.000. Ya, kita simpan di sini. Nah, tetapi jangan lupa kalau misalkan kita memutuskan untuk membeli mesin, ya kita punya alternatif yang ini yang tadi saya lingkari ini. Kalau kita memutuskan membeli mesin, tahun kedua tuh ada kemungkinan dapat kredit dari pemerintah sehingga labanya ada 800.000. Kalau nggak dapat kredit 700.000. Nah, ini yang harus kita hitung juga ya, dengan cara yang sama, sehingga 780.000 total atau nilai harapannya ketika kita membeli mesin tahun kedua. Nah, ini kita masukkan ke sini 380.000 ini gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kalau misalkan permintaannya itu tidak naik, ya, jadi kan kalau permintaan naik kan besarannya adalah sudah kita hitung. Nah, kalau permintaan tidak naik, tinggal dikalikan saja, berarti 0,25 dikalikan dengan 300.000. Maka kalau saya membeli mesin, baik itu permintaan naik dan juga ada pinjaman dari pemerintah maupun tidak memberi pinjaman dan juga permintaan tidak naik, nilai harapannya adalah 735.000 gitu ya. Nah, terakhir kalau misalkan saya tidak memutuskan membeli mesin di tahun kedua, ini hanya 400.000. Oke, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk membeli mesin yang 800.000. Artinya nilai yang memberikan nilai harapan paling besar, yaitu 800.000. Sehingga keputusannya adalah saya akan membeli mesin besar yang memberikan nilai harapan 800.000. Oke, sampai sini mungkin ada yang kurang jelas dengan pohon keputusan. Sebetulnya dengan pohon keputusan ini kita bisa lebih mudah untuk mendeskripsikan gitu ya. Mendeskripsikan alternatif-alternatif yang ada. Kita gambar, kemudian nanti kita bisa tahu kita harus beli yang mana sih. Asal yang penting adalah ini jelas kapan kita membuat alternatif-alternatifnya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Belum ada? Kalau belum ada, itu adalah yang teori keputusan. Ya, yang teori keputusan sudah selesai. Sehingga saya bisa lanjut ya. Saya akan lanjut ke bahasan yang berikutnya. Bahasan yang berikutnya itu adalah kita masuk ke modul yang nomor 2B. Kalau misalkan mau praktek langsung gimana cara cari nilai probabilitasnya ya Pak. Nah, sebetulnya untuk nilai probabilitas ya kita sekali lagi kita tidak bisa mengetahui nilai pastinya kan kalau probabilitas gitu ya. Kita hanya tinggal mengestimasi atau kembali lagi mengira-ngira sebetulnya berapa sih kemungkinan untuk terjadinya suatu peristiwa atau kejadian gitu ya. Misalkan contoh kalau misalkan ramalan cuaca, kita kan bisa tahu ramalan cuaca itu kira-kira
besok itu bakalan bakalan hujan atau bakalan panas gitu ya. Nah, sebetulnya bukan pakai perasaan juga, kita feeling oke, tapi kan feeling itu kan sebetulnya dari pengalaman gitu ya, dari experience. Oh, pengalaman saya dalam 1 minggu ini misalkan misalkan hujannya cuma 3 hari, sisanya panas. Nah, maka peluang untuk hujan itu pasti akan lebih besar misalkan dibandingkan dengan panas gitu. Jadi sekali lagi, untuk probabilitas memang agak sulit untuk mengestimasikan mendapatkan nilainya berapa, tapi yang pasti itu didapatkan dari nilai estimasi gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sama-sama bahas nanti. Ini berikutnya kita masuk ke modul yang 2B. Ini sebetulnya kalau ini sudah selesai, maka dalam 2 minggu ini kita sudah menyelesaikan 3 modul yang seharusnya diselesaikan dalam 3 minggu gitu kan ya. Nah, ini kita masuk ke yang namanya pengawasan persediaan. Ini saya buatkan ke dalam modul kedua ya, modul 2B, pengawasan persediaan. Nanti saya akan edit sedikit untuk silabusnya, jadi teman-teman nanti bisa lihat lagi untuk silabusnya. Sama karena saya belum upload untuk yang video tutorial yang minggu lalu. Dan nanti sebelum tatap muka offline hari Minggu ya, minggu ini kita akan tatap muka offline, saya akan harus mengupload 2 pertemuan online yang sudah kita lakukan. Nah, untuk modul 2B ini sebetulnya juga tidak terlalu sulit ya. Mungkin banyak notasi-notasi yang nanti akan kita lihat, tapi seperti yang saya bilang, teman-teman tidak perlu khawatir dengan notasi-notasi yang mungkin lumayan jelimet. Jadi tinggal masuk lihat ke contoh soalnya seperti apa supaya lebih mudah untuk memahami gitu ya. Oke, nah dalam modul 2B ini kita akan ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama adalah dengan model persediaan yang sederhana ya, yang ini adalah basicnya. Kemudian dengan beberapa model yang berikutnya adalah kegiatan belajar yang berikutnya dengan beberapa macam model persediaan yang lain. Oke, ini coba saya pegang ya untuk mic-nya ya. Oke, coba ya saya pegang di mic-nya saya pegangin ini supaya langsung ke sumber suara. Oke, nah untuk pengawasan persediaan ini ada beberapa asumsi yang memang kita gunakan ya. Yang pertama asumsinya itu adalah kebutuhannya itu jadi nanti sebetulnya untuk pengawasan persediaan ini kita bisa mengestimasikan berapa sih jumlah minimum yang memang sesuai dengan kebutuhan yang memang kita butuhkan. Contoh misalkan saya punya perusahaan atau kita punya tempat usaha, kemudian kita punya data permintaan dalam 1 tahun, kemudian juga kita punya data biaya ya, setup cost, kita punya biaya penyimpanan, inventory. Nah, nanti kita bisa mencari tahu berapa jumlah order minimum, jumlah kita minimum mengorder supaya yang kita order itu bisa tercukupi. Nah, dengan asumsi-asumsi ini yang tadi
yang ada 6 asumsi ini. Yang pertama, kebutuhan barangnya itu adalah relatif, jadi tidak naik turun, ya, ini stabil. Kemudian ada asumsi yang kedua itu adalah biaya yang berhubungan dengan pemeliharaan barang tergantung pada banyaknya barang yang disimpan. Jadi semakin banyak barang yang disimpan itu akan semakin tinggi nilainya, cost-nya. Dan beberapa asumsi lainnya. Nah, ini yang memang perlu kita cermati, karena memang tidak semua konteks nanti di real bisa kita menggunakan perhitungan atau kita bisa menggunakan cara seperti ini, model ini. Kita lanjut ya. Nah, model yang pertama ini, kalau teman-teman bisa lihat, ini lebih dikenal dengan namanya Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ ini adalah jumlah minimum yang bisa kita order atau jumlah minimum yang bisa kita pesan tanpa mengurangi atau tanpa istilahnya semua kebutuhan pasti akan terpenuhi, ya, dengan menggunakan nilai EOQ ini. Contohnya seperti apa? Nah, ini saya akan berikan penjelasan terlebih dahulu untuk grafik yang ada di sini. Grafik yang ada di EOQ ini di sini. Nah, ini grafik ini, sumbu Y ini atau aksis Y ini kita namakan sebagai tingkat persediaan. Ya, ini menggambarkan tingkat persediaan. Sumbu yang X ini menggambarkan periode atau waktu. Contoh adalah seperti ini. Jadi saya pada titik ini, ya, yang saya tuju dengan kursor ini, pada titik ini saya memiliki tingkat persediaan adalah sekian, ya. Pada titik ini saya mempunyai tingkat persediaan sekian. Nah, seiring dengan konsumsi saya atau seiring dengan penggunaan persediaan tersebut, maka kan dia lama-lama akan turun, ya. Tingkat persediaannya kan akan turun, ya. Stoknya akan turun sehingga dia akan mencapai titik ini. Titik ini adalah titik 0, tingkat persediaan minimal 0. Kemudian kita akan memesan lagi, ya, sejumlah yang sama, sejumlah Q yang sama, ya, sehingga persediaannya pada periode ini tuh akan naik lagi. Nah, itu akan berulang terus, ya, untuk beberapa periode yang memang kita akan inginkan. Seperti itu, ya, itu konsepnya seperti itu. Nah, konsep berikutnya dalam EOQ, jadi berarti kita bisa pukul rata dong nih. Kalau kita lihat ini adalah segitiga, ya, sama siku-siku seperti ini. Kita bisa pukul rata nih, siku-siku, ya. Kita bagi dua sehingga segitiga ini, ya, dengan segitiga ini kan sama, ya, sehingga itu kan nilainya menjadi itu kan sama, ya, sehingga tingkat persediaan rata-rata kita tinggal bagi dua aja. Jadi Q-nya berapa, Q maksimalnya berapa, dibagi dengan 2. Nah, itu adalah tingkat persediaan rata-rata berdasarkan konsep EOQ. Oke, itu disimpan dulu. Nah, dalam EOQ yang kita gunakan adalah satuannya atau keterangannya ini. Yang pertama, R itu adalah kita akan bilang R itu adalah kebutuhan barang selama 1 tahun, ini anual, tahunan, ya. Kemudian Q itu adalah jumlah setiap kali pesan, quantity. Kemudian ada R per Q, frekuensi pemesanan, tapi ini jangan kita gunakan. Kita simpan dulu. Ada Q per R, jangka waktu pemesanan. Ada CS. CS itu adalah biaya setup atau biaya sekali pesan, gitu, ya. Dan juga ada yang namanya biaya simpan atau CI, cost of inventory atau biaya penyimpanan. Jadi notasinya itu cukup banyak. Cuma dalam EOQ biasanya yang digunakan itu adalah yang R ini, kemudian CS, CI, dan Q.
gitu ya. Itu kita simpan dulu. Oke, kita akan coba lihat contohnya, contoh soalnya supaya lebih mudah dipahami. Nah, ini sebetulnya kalau teman-teman lihat di bagian bawah itu adalah turunan ya, turunan rumus ya, yang menurut saya juga tidak mudah untuk menurunkan rumus ini, tapi yang kita gunakan nanti hasil yang kita gunakan akhirnya sebetulnya adalah nilai Q bintangnya atau Q minusnya. Q minus atau Q bintang itu dapat rumusnya seperti apa? Nah, ini adalah rumusnya. Q bintang atau Q min ya, kita bisa bilang itu adalah jumlah pembelian yang ekonomis atau jumlah pemesanan yang ekonomis ya. Dari rumus-rumus yang tadi saya diturunkan, rumusnya adalah akar dari 2 dikalikan R dikalikan dengan CS ya. Akar dari 2 dikalikan jumlah kebutuhan dikalikan dengan CS itu adalah di modul rumusnya yang mana yang bedanya? Biaya pesan. Oh, di yang rumus Q bintang halaman 3.6 yang untuk yang rumus Q bintang itu sama. Kalau di modul saya Q bintang sama dengan akar dari 2 RCS dibagi dengan CI. Itu Q bintangnya ya. Nah, untuk jangka waktu pembelian itu pun sama, T bintang ya, sama dengan akar dari, maksudnya yang rumus itunya ya, yang rumus yang 2CS ya, harus 2CS per RCI itu ya. Oh ya, ini sebetulnya sama. Ini kan sebetulnya adalah T bintang itu adalah Q bintang ya, maka kita gunakan lagi rumus yang ini gitu loh. Jadi ini sebetulnya adalah 2 RCS. Ya, ini ada R-nya, ada notasi R-nya. Oke, makasih koreksinya. Sebetulnya kalau misalkan kita sudah ini sebetulnya kan rumusnya kan Q bintang ya. Kalau kita sudah dapat Q bintang ini, sebetulnya kita tinggal bagi aja nanti hasil daripada Q bintang ini langsung kita pakai di sini gitu. Nah, nanti dibagi dengan berapa sih kebutuhan permintaan setahunnya gitu. Oke, kita lihat contoh soal ya. Contohnya misalkan ada seorang pedagang ya, selama setahun itu biasanya dia mengeluarkan daging misalkan sebanyak 24.000 ya, 24.000 kilogram per tahun. Nah, itu kita anggap sebagai nilai R-nya ya. Kebutuhan atau biasanya permintaan dia setahun itu 24.000 kilogram. Kemudian permintaan sepanjang tahun diasumsikan sama ya. Biaya setiap kali pesan adalah 3.500. Tadi itu adalah masuknya ke CS. Cost setup ya, biaya pesan atau biaya setup itu adalah 3.500 dan biaya penyimpanan per kilonya adalah 10 atau CI ya, cost inventory namanya. Sehingga dia mau tahu berapa sih sebetulnya Q bintang atau Q minimal yang memang bisa diorder sama dia. Nah, dengan rumus-rumus yang kita punya tadi, kita masukkan aja 2
dikalikan dengan R-nya, Q-nya, kebutuhannya 24.000, kemudian dikalikan dengan CS atau cost setup-nya 3.500 dibagi dengan CI-nya 10, sehingga Q bintangnya adalah 4.098. Ini artinya apa? Ini artinya adalah sekali pesan itu ya, si pedagang itu paling ekonomis, dia pesannya adalah 4.098 kg gitu. Nah, bagaimana dengan jangka waktu? Dengan T bintang itu adalah jangka waktu pemesanan atau pembelian. Dengan rumus yang tadi, Q bintang dibagikan dengan R, dapatlah 0,171. Atau kita bisa bilang ini adalah, kita bisa bilang 1 ya, atau 0,5. Jadi setiap jangka waktu 1 tahun, atau misalkan kalau kita buatin 0,5 berarti setengah tahun, sampai dengan setahun, kita harus pesan daging tersebut sebanyak 4.098 kg. Nah, itu adalah Q bintang. Itu jadi Q bintang itu adalah jumlah pembelian yang memang yang ekonomis gitu. Di modul juga sama, jangka waktunya adalah 0,171 tahun kan, itu kan mungkin tidak enak gitu ya. Kalau 0,17 tahun itu berapa hari? Kalau di sini di modul 62 hari, ya kalau mau dibuatkan misalkan setengah tahun lah, 0,5 atau misalkan 0,25, misalkan terlalu jauh seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang model yang paling sederhana untuk Aoki? Belum ya? Oke. Ini teman-teman sambil dicek modulnya ya, sambil dilihat modulnya, kalau ada yang perbedaan nanti saya tandain. Kemudian model berikutnya itu ada yang namanya model dengan keterlambatan. Maksudnya itu gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan kita misalkan tadi kan ini kan sebetulnya grafiknya sama ya. Nah, ini misalkan grafiknya sama. Ini sebelah kiri ini adalah persediaan kita. Ya, yang X ini adalah sumber persediaan, ini periodenya. Nah, misalkan untuk periode pertama saya masih punya persediaan tinggi, kemudian saya pakai. Kan kalau yang pertama itu kan, contoh yang pertama dia sampai di sini ya, sampai di sini dia akan naik lagi gitu ya. Nah, tapi ini dia karena dia tidak di restock, tidak diisi ulang gitu ya, tidak ada supply, dia menjadi nilainya adalah minus nih, menjadi di bawah istilahnya di bawah stok. Nah, di sini ada yang namanya biaya. Ya, kita bisa bilang itu adalah biaya keterlambatan atau CT dalam hal ini. Cost of lateness ya. Untuk notasi yang lain, keterangan yang lain itu sama. R itu sama, Q itu sama, kemudian CS itu sama ya, cost of setup, kemudian CI juga sama, tambahannya adalah cost of lateness. Oke, kenapa dia ada cost of lateness? Karena ada biaya keterlambatan nih. Besarannya berapa? Besarannya adalah ini ya. Yang di sini besarannya Q dikurangi dengan S, besarannya seperti itu. Kita akan coba lihat contohnya supaya lebih mudah untuk dibayangkan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nah kita untuk yang ini untuk yang dengan keterlambatan ini kita ada tambahan rumus sedikit ya. Untuk yang awalnya sama,
2 RCS ini, kemudian dibagi dengan CI dan seterusnya, tapi dia ada tambahan ini nih, Q bintangnya dia ada tambahan rumus yang di sini. Ya, yang saya garis di sini. Kemudian juga ada nilai, ada notasi S bintang, yaitu adalah jumlah pembelian yang bisa dimasukkan ke dalam persediaan. Itu adalah S, ya. Jadi kalau misalkan Q itu bedanya adalah berapa sih yang harus kita beli jumlahnya, sedangkan S itu adalah sebetulnya jumlah yang bisa kita masukkan ke dalam persediaan itu berapa. Nah, untuk yang untuk yang T itu sama seperti yang tadi ya, waktu optimal kita memesan barang itu per berapa lama sih. Oke, coba kita lihat ke contohnya. Ini rumusnya seperti ini ya. Saya cek sambil di chat modul, ini tidak ada perbedaan sama ya, ada semua harusnya. Nah, kita tinggal masukin aja. Seorang pedagang selama 1 tahun sekali lagi harus memenuhi permintaan sebanyak 1000 buah. Ya, berarti itu adalah R-nya 1000. Kita tulis R-nya 1000 ya, kebutuhan permintaannya 1000. Biaya setiap kali pesan adalah 100. Itu berarti cost of setup CS ya. 100. Nah, kemudian ada tambahan biaya penyimpanan barang sebesar 20% dari harga barang yang senilai 20. Berarti cost of inventory-nya adalah 20% dari 20. Sama dengan 4. Gitu ya. Kalau terjadi keterlambatan, konsumen masih mau membeli, maka perusahaan menanggung biaya ekstra 3,65 setiap tahunnya. Nah, itu kita masukkan sebagai CT ya, cost of readiness 3,65. Sehingga dengan mudah sebetulnya kita bisa masukkan ke rumus yang tadi, 2 RCS bagi CI diakarkan dikalikan dengan akar daripada CT, cost of lateness tambah CI bagi dengan CT. Q bintangnya adalah 323,7 buah. Gitu ya, atau kita bisa buatkan 324. Nah, sedangkan S bintang itu apa? Di sini kita lihat yang bisa dimasukkan ke dalam inventory. Jadi ini bisa kita masukin sebagai simpanan nih, supaya nanti next-nya itu tidak ada keterlambatan. S-nya dengan rumus yang sudah tersedia di sini tinggal kita masukkan adalah 154,5. Gitu ya. Nah, sedangkan T bintangnya atau jangka waktu kapan kita harus memesan yaitu 323,7 yang sudah kita hitung tadi dibagi dengan R-nya ya, atau permintaannya atau 1000 sama dengan 0,324 tahun gitu ya. Sehingga dari ketiga formula yang mau kita cari, kita bisa dapatkan masing-masing nilainya seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang kurang jelas, menanyakan. Kita bisa dapatkan nilai Q bintang atau berapa yang kita jual, kita mau beli ya, yang paling ekonomis, yang paling optimal gitu ya, yang paling cukup atau paling murah. Kita juga bisa dapatkan nilai berapa yang bisa kita simpan atau S bintang, dan juga kapan kita harus membeli atau T bintang. Nah, ini juga ada tambahan sedikit untuk yang model keterlambatan, kita bisa mendapatkan biaya total yang optimal ya. Jadi kita bisa dapatin berapa nih biaya yang optimal, 617,82 dengan perhitungan atau rumus yang sudah disediakan. Ya, ini tinggal dimasukin aja sebetulnya. Kita udah dapatkan nilai Q ya. Kita bisa masukin di sini. Kita udah dapatkan nilai R, kita bisa masukin di sini.
juga ada nilai T. Ya, kita bisa masukin T. Kita bisa masukin CT, ini ada semua rumusnya. Angkanya ada semua, tinggal kita masukin ke sini. Jadi biaya yang paling optimal adalah 617. Jadi selama 1 tahun. Oke. Ada pertanyaan? Model dengan keterlambatan atau ada lateness? Belum ya? Oke, belum. Saya bisa lanjut ya? Oke, nah ini kelihatannya ini potongan harga ini yang terakhir deh untuk hari ini. Pembelajarannya saya cek, ya betul, ini yang terakhir. Nah, jadi potongan harga itu seperti apa? Potongan harga itu jadi ketika modelnya itu kita bisa apa tuh, CPK itu apa? Wah, cepet. CPK itu kadang-kadang bisa jadi capek juga. Tapi kan kalian itu salah ngetik ya. Bisa CPT ya. CPT cepet. Iya, makanya saya bagi hari ini tuh menjadi 2 modul karena menurut saya ini sebetulnya lumayan bisa diselesaikan dalam 1 minggu. Nah, jangan lupa nanti tanggal 12 itu kita ada offline, kita tatap muka di kelas. Dan saya menampung kalau misalkan memang ada pertanyaan dari pertemuan 1 minggu 1 sampai dengan yang sekarang. Kalau memang ada yang memang perlu dibahas atau belum jelas, kita akan bahas di yang offline nanti supaya lebih jelas. Oke, lanjut ke yang ini ya, model dengan potongan harga. Nah, potongan harga ini gimana modelnya, ini juga tidak sulit. Jadi potongan harga itu kalau teman-teman biasanya kalau beli, kalau saya di Indo itu suka belanja di Tanah Abang gitu ya. Kalau Tanah Abang itu biasanya kalau belanja lebih banyak itu biasanya dapat potongan harga gitu ya. Misalkan belanja 100 itu harganya akan lebih murah kalau kita belanja satuan. Nah, ini juga modelnya akan seperti itu ya. Ketika kita membeli dengan jumlah tertentu, ketika mencapai batas minimal daripada keuntungan pedagang, maka biasanya dia akan dikurangi nilainya. Nah, ini sebetulnya konsepnya akan seperti itu. Ya, ini ya, kita lihat dulu, ini adalah notasi atau rumus yang memang digunakan untuk menghitung biaya dengan model persediaan, baik itu yang dengan potongan harga maupun itu dengan yang tidak potongan harga. Oke, rumusnya adalah seperti ini. Kita langsung masuk ke contoh soal supaya lebih mudah untuk menangkapnya. Nah, ini saya berikan 3 contoh. Contoh pertama gini. Misalkan ya, perusahaan roti memerlukan 2.400 kuintal gandum ya. Kemudian kalau misalkan seandainya nih saya membeli gandumnya itu pembeliannya adalah kurang dari 500 kuintal, maka si pedagang itu akan memberikan harga jual ke saya ya, atau harga beli buat saya adalah 20.000. Tapi kalau misalkan saya bisa membeli gandumnya itu lebih dari 500 kuintal, maka harganya akan lebih murah, 1.500, yaitu 18.500. Ya, biaya penyimpanan sebesar 400 per kuintal dan biaya setiap kali pesan adalah 35.000. Nah, itu adalah data yang saya punya. Gitu ya. Nah, 2.400 kuintal ini adalah yang kita butuhkan atau R dalam 1 tahun 2.400. Kan kita perlu tahu dulu berapa sih sebetulnya Q minimum kita kan. Berapa jumlah yang harus kita order
yang minimumnya supaya tidak rugi gitu ya, Q minimal atau Q bintang. Dengan rumus yang sama, kita tidak tinggal masukin sebetulnya. Q bintang adalah akar dari 2R kali CS bagi CI. 2 dikalikan dengan kebutuhan per tahun 2.400 kuintal dikalikan dengan CS. CS itu adalah cost setup. Di sini besarnya berapa? 35.000. Dibagi dengan CI. CI itu apa? Cost inventory. Dalam hal ini besarnya adalah 400. Ya. Sehingga Q bintangnya adalah atau jumlah yang minimum di order sebesar 648,074. Nah, dalam hal ini kan berarti dia kan sebetulnya di atas daripada Q bintang ya. Oke, sehingga ini aman. Artinya kita bisa membeli atau kita bisa mengorder sebesar Q bintang gitu, karena memang Q bintang atau jumlah minimum yang kita dapatkan itu lebih besar dibandingkan dengan data yang kita punya gitu. Berarti ini aman, kita bisa dapat lebih murah juga sebesar 18.500. Oke, nah contoh yang berikutnya, ini kan kondisinya kalau misalkan Q bintangnya lebih besar sama dengan nilai B-nya ya, atau syarat yang memang diberikan oleh satu perusahaan atau satu penjual kepada kita. Contoh yang berikutnya, ini masih dengan contoh yang sama ya, tetapi perbedaannya adalah kalau biaya setiap kali pesannya adalah atau CS-nya, cost setup-nya saya kecilin jadi 10.000. Sehingga Q bintang ini lebih turun nih menjadi 346. Nah, dalam hal ini Q bintang adalah 346. Dia besarnya lebih kecil daripada nilai B-nya ya, karena kurang dari 500 kuintal. Nah, apakah saya harus memesan sebesar 346 ini kah? Atau saya harus memesan lebih dari sama dengan 500 gitu. Kenapa? Kalau saya pesan segini, harganya berapa sih total cost-nya? Kalau saya pesan segini, total cost-nya berapa sih? Karena kan ada potongan harga jadi 18.500 ya. Kalau saya pesan 346, berarti kan di bawah 500, berarti nggak ada potongan dong, harganya tinggal 20.000. Nah, oleh karena itu, kita perlu mencari nilai total cost-nya atau total biayanya. Gimana cara menghitungnya? Ini dengan menggunakan rumus yang tadi, yang sebelumnya. Jadi, rumusnya itu adalah RP1, nilai kebutuhannya, R, dikalikan dengan kondisi 1 tanpa diskon. Dalam hal ini adalah 20.000 ya. Sehingga 2.400 kebutuhan perusahaan per tahun dikalikan dengan P1, kondisi di mana dia tidak mendapatkan diskon. 20.000 harganya ditambah dengan R dibagi dengan Q-min. R-nya sama 2.400 dibagi dengan Q-min. Q-minnya sudah kita dapatkan. Q bintangnya 346,41 dikalikan dengan CS. CS-nya adalah cost setup 10.000 ya, ditambah dengan Q-min per 2. 346,41 dibagi 2 dikalikan dengan cost inventory yaitu 400. Total biaya kalau misalkan kita pesannya 346 itu adalah 48 juta 138.000 sekian gitu ya. Itu kalau misalkan kita pesan dengan Q-min atau 346 tadi. Nah, kalau kita pesan 500 gimana? Kalau kita pesan 500 berarti kita tinggal ganti kondisi yang kedua ini, P2 ini, dan juga nilai nilai total atau biaya yang diskonnya.
yaitu rumusnya adalah R-nya 2400 ya, sama diganti dengan P1 dengan P2 menjadi 18.500, kemudian dikalikan CS sama ya, dikalikan dengan CS yaitu CS-nya berapa? Cost setup-nya itu adalah 400 cost setup-nya adalah 10.000 ya, ditambah dengan B per 2 yaitu nilai nilai diskonnya 500, nilai diskon 500 dibagi dengan 2 dikalikan dengan nilai cost inventory-nya atau ya 400. Jadi sekali lagi R dikalikan dengan P2, R-nya adalah 2400, P2 ini adalah kondisi kedua, kalau mendapatkan diskon jadi 18.500, ditambah R-nya adalah 2400 sama ya, dibagi dengan B, kalau kita memesan sebanyak 500 ya, sama dengan 500, dikalikan dengan CS, CS-nya adalah 10.000, cost setup, ditambah B, pesanan B500, dibagi dengan 2, kalikan dengan cost inventory-nya ada 400. Total biayanya adalah 44.548. Sehingga sebetulnya kalau kita memilih mengorder kebutuhan dengan 500 kuintal saja, itu sudah mendapatkan biaya yang lebih murah. Total cost-nya ada 44.548. Ditambah kita bisa menyimpan kelebihan daripada barang itu ke dalam inventory kita ya, 500 dibandingkan dengan 346 gitu. Jadi kita akan memilih keputusan mengorder sebanyak 500 seperti itu. Contoh yang 3 pun sama dengan contoh yang nomor 2, hanya saya ganti untuk yang cost setup-nya CS-nya menjadi 5.000 rupiah. Sampai sini ada yang kurang jelas mau ditanyakan? Itu adalah kondisi kalau misalkan kita mendapatkan potongan harga atau ada pengurangan harga kalau kita membeli dengan kuantiti tertentu, dengan minimum kuantiti tertentu. Oke, Mbak Haryanti jelas ya. Yang lain mungkin ada komentar atau ada pertanyaan, boleh komentar, boleh pertanyaan, silakan. Rasa belum ada ya. Nah, ini untuk modal dengan produksi sendiri juga coba saya bahas sedikit ya. Ini sebetulnya sama sih, cuman perbedaannya adalah ini itu nggak kita kita tidak beli dari orang ya, tapi persediaannya itu sebetulnya kita buat sendiri, kita produksi sendiri. Oke, kita coba lihat ini yang bahasan baru ya, yang terakhir, model dengan produksi sendiri. Nah, ini ada dua kondisi ya, kalau kita lihat slope-nya ini adalah produksi tanpa dikonsumsi. Oke, jadi dalam satu titik awalnya, kalau misalkan produksi tanpa dikonsumsi, kita belum ada persediaan ya, kemudian kita memproduksi sendiri tanpa kita konsumsi sehingga tidak ada pengurangan ya, maka Q-nya ini akan naik. Oke. Nah, kemudian masih satu lagi Mbak Siti, sedikit lagi.
Kemudian kondisi yang berikutnya adalah kalau misalkan kita mengkonsumsi tanpa produksi. Jadi yang tadinya kita naik, ya, kita punya slope seperti ini karena kita konsumsi tanpa memproduksi, sehingga slope-nya atau garisnya dia akan turun. Ya, kenapa turun terus? Karena kita nggak memproduksi lagi, kita hanya mengkonsumsi aja. Nah, gabungan dari dua slope ini kita bisa gambarkan menjadi modelnya adalah seperti gabungan dari slope ini. Jadi kedua slope tadi kalau kita jadikan satu akan menjadi seperti ini. Jadi awalnya kita memproduksi ya tanpa konsumsi, kemudian pada titik tertentu kita tidak memproduksi lagi, tapi kita malah mengkonsumsi. Nah, ini adalah bentuknya akan seperti ini, sehingga dia pada periode tertentu dia akan mencapai titik 0. Nah, untuk kondisi seperti itu, kondisi yang modelnya seperti itu, rumus yang kita gunakan untuk berapa Q bintang, berapa besaran yang kita pesan atau kita order, rumusnya adalah Q bintang akar daripada 2RCS ya dikalikan dengan P dikalikan dengan R, kemudian nanti akan dibagi dengan PR kecil dikurangi dengan R besar. PR kecil sama besar itu apa? PR kecil dan R besar itu adalah slope yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman lihat, dia mengkonsumsi, tidak mengkonsumsi, dia memproduksi tanpa konsumsi, dia akan menghasilkan nilai PR, tapi ketika dia ada nilai minus R, itu artinya dia mengkonsumsi tapi tanpa memproduksi. Untuk rumus T bintangnya adalah seperti ini, ya, tinggal dibagi dengan nilai kebutuhan permintaan selama setahun. Coba kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, seperti ini contohnya. Jadi gini, suatu perusahaan memerlukan order deal untuk membuat suatu produk sebanyak 100.000 buah setiap tahunnya. Order deal tersebut diproduksi sendiri. Ya, ini kata kuncinya. Order deal tersebut diproduksi sendiri dengan tingkat produktivitas 200.000 buah selama setahun. Maka ini adalah nilai daripada PR atau produktivitas ya. Tadi kan diproduksi sendiri gitu ya, diproduksi sendiri tanpa dikonsumsi. Jadi kita masukkan sebagai PR. Setiap mulai berproduksi memerlukan biaya sebesar 5.000. Ini adalah cost setup kita. Biaya pembuatan order deal setiap buah sebesar 10. Oke. Dan biaya pemeliharaan sebesar 20% daripada nilai persediaan. Seperti itu. Nah, berapa sih sebetulnya Q bintang yang memang dapat dihasilkan? Atau berapa sih sebetulnya jumlah setiap pemesanan yang optimal? Nah, kita tinggal masukkan ke rumus. R-nya berapa? R-nya itu adalah kebutuhannya adalah 100.000 per tahun. 2 dikalikan 100.000 dikalikan CS. CS adalah cost setup ya, 5.000. Dibagi dengan CI, cost inventory 20% ya dari nilai persediaan. Sehingga nilainya adalah 2. Kemudian apalagi ada lagi dikalikan dengan akar dari PR ya. Tadi dia bilang dia memproduksi sendiri sebanyak 200.000 selama setahun, sehingga PR-nya ada 200.000 dibagi dengan PR dikurangin R, 200.000 dikurangin R, sehingga Q bintangnya adalah 31
buah kalau kita buatkan. Itu adalah jumlah setiap pemesanan yang optimal. Nah, waktu optimal berapa dia setiap memesan order deal atau memesan bahan bakunya, yaitu selama 0,0158 tahun atau kira-kira di sini 58 hari. Gitu kan ya. Kemudian di sini apalagi ini sama sebetulnya jangka waktu yang optimal setiap siklus pemesanan, yaitu antara suatu produksi dengan produksi berikutnya. Nah, ini harus dibedakan kapan dia harus memesan order deal ya bahan bakunya dan kapan dia bisa melakukan produksi lagi. Kalau misalkan dia memesan order dealnya adalah selama sekian teh bintang ini, tapi ketika dia produksi dia besarannya adalah 100 atau 0,316 tahun atau kira-kira 115 hari. Seperti itu. Dan juga kita punya jumlah biaya yang optimal yang bisa kita langsung masukkan ke formula yang kita dapatkan. Tinggal dimasukkan aja. R sudah kita punya. Dibagi dengan Q bintang kita juga punya. Kemudian CS kita punya. Dan CI kita ada. Dan cost yang paling optimal adalah 31.623. Seperti itu. Sampai sini untuk modul pengawasan persediaan ada yang kurang jelas? Oke, Mbak Eka yang belum jelasnya gimana? Oh, oke, sudah jelas ya. Oke, belum ada pertanyaan. Jadi perlu teman-teman ulang lagi nanti untuk pengawasan persediaan ini banyak modelnya. Ya, dari yang mulai modelnya sederhana, kemudian yang modelnya jika ada potongan harga, kemudian jika modelnya dia ada yang diproduksi sendiri. Jadi ada beberapa jenis model yang nanti bisa teman-teman ulang lagi. Kemudian juga di modulnya sebetulnya banyak contoh-contoh soal ya, yang bisa dijadikan sebagai latihan. Dan untuk kali ini saya belum ada latihan, saya belum berikan latihan karena sebetulnya masih ada satu materi di modul pengawasan persediaan ini yang belum saya bahas. Dan nanti akan saya coba bahas, insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya. Dan nanti akan saya berikan latihan yang kedua, gitu ya. Untuk latihan yang pertama, masih ada beberapa orang yang belum mengumpulkan ke saya, belum di email. Saya masih tunggu untuk latihan pertama sampai dengan nanti kita tutor offline ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa saya jadikan sebagai referensi saya untuk bisa Mbak Haryanti, oke. Bisa catatan saya nanti untuk teman-teman. Ada siapa aja di sini? Suma ada ya, Suma ya. Kalau Suma itu saya lupa itu. Suma itu Mbak atau Mas akhirnya ya. Oh Mas, oke. Nah panjangnya siapa Mas Suma? Nama panjangnya Mas Suma aja gitu ya. Nah. Oke, berarti ada Mas Suma, kemudian Mbak Siti, hari ini ada Mbak Nani, Mbak Eka, sama Mbak Haryanti. Oke. Ada lagi mungkin yang belum saya absen? Kalau Mbak Prihatin ini ada?
Oh ada ya. Prihatin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 ya. Oke, ada 6 partisipan. Mereka semua kemudian Prihatin, Siti, Arianti. Oke, baik. Sampai sini sebelum saya akhiri ada pertanyaan sekali lagi. Belum ya? Oke. Teman-teman sampai ketemu nanti di hari Minggu. Insya Allah kita offline. Itu tatap muka kita pertama. Jadi harapan saya teman-teman bisa datang semua. Kita bisa silaturahmi, kita bisa bareng belajar. Ketika ada pertanyaan yang sekiranya bisa diajukan, nanti silakan diajukan. Saya juga saya penasaran sama teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di tatap muka offline. Jangan lupa untuk ulang-ulang materi yang hari ini saya ajarkan. Di modul ada semua, contohnya juga banyak. Nanti bisa dipelajari sendiri, gitu ya. Saya terbuka open ketika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.